Buah-buah permenungan Hari Raya Pentakosta tahun B. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua Surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Injil dari Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 16 ayat 12 sampai 15. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari raya Pentakosta ini menyinggung tentang Roh Kudus. Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul di Yerusalem 50 hari sesudah kebangkitan Yesus dari kematian. Hari raya Pentakosta adalah saat yang ilahi mengikat anugerah Roh Kudus yang disampaikan kepada gereja. Roh yang diutus oleh Yesus dari Bapa. Roh Kudus menjadi pengingat bagi umat beriman yang akan segala sesuatu yang diajarkan Kristus kepada kita. Roh yang sama yang menjiwai kita agar menjadi saksi-saksi Injil, saksi-saksi yang berani, saksi-saksi yang dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus, menjadi pembawa kabar sukacita Injil dan menjadi Injil yang hidup. Oleh karena itu, sebelum kenaikan Yesus ke surga, berulang kali ia meyakinkan para muridnya akan datangnya seorang penolong yang lain. Tuhan Yesus tidak menjanjikan banyak hal seperti harta, jabatan, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Pertama-tama Yesus berjanji, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Para murid dibaharui oleh Roh Kudus dari ketidakmampuan untuk mengambil kebijakan, mencari hal-hal yang membuat Allah senang, menjadi sanggup menampakkan kebaikan-kebaikan. Itulah roh kebijaksanaan. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering ditantang untuk menunjukkan kebijakan yang pas, kebijakan yang dinaungi oleh roh, misalnya cara mengambil keputusan. Roh penghibur, roh penolong senantiasa membawa bentuk kebijaksanaan yang ditunjukkan kepada kita. Maukah kita memperbaharui cara kita mengambil keputusan? Para murid dibaharui oleh Roh Kudus dari ketidakmengertian akan nilai hidup menjadi penuh pengertian. Budi mereka diterangi, pikiran mereka disirami oleh roh pengertian. Mengerti akan orang lain adalah suatu kebanggaan dalam kita sebagai umat beriman. Namun sering hidup bersesama tidak mengerti akan diri yang satu dengan yang lain. Antara suami istri, antara anak dan orang tua, antara pemimpin dan anggota, antara atasan dan bawahan, antara guru dan murid, dan lain-lain. Jika kita mengerti sesama, berarti kita paham akan kebutuhan atau kemauannya. Banyak juga orang hanya mengerti akan dirinya dan tanpa pernah mengerti akan orang lain. Kita sungguh membutuhkan roh pengertian yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Para murid hidup dalam
tak menentu, diubah dengan manusia yang penuh dengan roh nasihat. Mereka menemukan penasehat yang sanggup mengarahkan hidup. Manusia sekarang ini banyak yang tidak menentu arah hidupnya. Ada tawaran narkoba, langsung ikut mencicipinya. Ada godaan-godaan duniawi untuk menikmati hidup sepuas-puasnya. Ikut saja. Hidupnya tanpa penasehat, masuk dalam sebuah suasana yang serba bebas. Dalam hari Pentakosta ini, kita diingatkan bahwa kita memperoleh roh penasehat, yakni Roh Kudus, roh penghibur, dan roh penolong. Para murid diubah dari situasi lemah, tak berdaya, menjadi perkasa karena datangnya roh keperkasaan. Kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Katolik, sering kurang bersemangat, lemah, lesu, habis tenaga, minder. Semangatnya atau aroma kekatolikannya kurang tampak, seperti malu menjadi umat Katolik. Banggalah menjadi Katolik. Tunjukkan bahwa kita benar-benar Katolik. Bersemangat dalam menampakkan iman, tidak sungkan-sungkan dan tidak takut. Para murid diubah dari ketidakpahaman akan Allah, berubah menjadi mengenal Allah. Mereka mendapat roh pengenalan akan Allah. Akhir-akhir ini ada keraguan terhadap orang Kristen. Pertanyaan, apakah kita benar-benar mengenal Allah? Apakah Allah yang maha baik itu sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita? Allah itu ada di mana-mana, di tempat kerja kita, di mana kita berada. Maka seharusnya kita harus menghormati Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Tetapi manusia seolah-olah Allah itu tidak ada dalam dirinya. Sepertinya Allah itu jauh dari dirinya. Maka dia menjadi bebas melakukan sesuka hatinya, mau berbohong, mau mencuri, mau bersaksi dusta, mau berzina, dan lain-lain. Mari kita belajar mengalami dan menerima roh pengenalan akan Allah. Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh membangkitkan anaknya dan akan membangkitkan kita dari segala kelemahan. Moga-moga hidup kita tetap dibaharui oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita sebagai gereja akan tetap bertumbuh subur, berbuah, dan membawa kegembiraan kapan dan di mana saja. Roh Kudus senantiasa menaungi kita.